Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dayul akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dan ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat mendapatkan ujian adalah Nabi Ayub. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita simak video selanjutnya. Nah, jadi Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Lalu sebelum ujian kesabaran menimpa-Nya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang sangat melimpah, sehingga Nabi Ayub menjadi seseorang yang sangat kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga berwujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batasnia, salah satu wilayah dari negara Huran. Beliau juga memiliki bermacam-macam hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak, hingga tak ada seorang pun yang dapat menyainginya, yaitu binatang ternak yang berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan juga kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan perjalanan, serta memberi makan orang miskin. Kalian tahu gak sih, walaupun Allah memberikan Nabi Ayub harta benda yang sangat berlimpah, Nabi Ayub juga diuji kesabarannya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam disebutkan Allah bersama para nabi dan rasul lainnya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub dan bagaimana beliau menghadapinya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Sad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Kalian tahu gak sih, Allah menguji kesabaran kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Yang pertama yaitu Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya.
Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satupun pori-pori dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit judzam atau kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemaninya. Putra-putri beliau Allah ambil, semua meninggal dunia. Tak sampai di situ saja, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandinginya itu pun Allah ambil. Nabi Ayub pun menjadi jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakit kulit, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingi dirinya di suatu tempat, hanya istri beliau yang menemaninya, juga 2 sahabat beliau yang selalu mengunjunginya. Namun, istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Beliau pun menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban ini yang mendadak betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Allah memberikan kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu selama 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh oleh ujian dahsyat yang Allah berikan. 2 sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpakan Nabi Ayub tersebut. Terbesit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih. Tetapi beliau kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka. Walaupun ditimpakan berbagai masalah, dimulai dari kematian anaknya, hilangnya seluruh harta benda, penyakit yang tidak ujung sembuh, Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang sangat luar biasa menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Kisah tersebut sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Sad ayat 41 sampai 44. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk meminum dari mata air tersebut.
Kesejukan air kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub alaihissalam, sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatan pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam tampak sama seperti saat beliau sehat dulu, sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub alaihissalam sebelum sakit itu. Akan tetapi, dalam bayangan istri Nabi Ayub, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersukacita mengucap syukur kepada Allah. Sesuai firman Allah pada surat Al-Anbiya dan surat Sad, bahwa Allah juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan 2 awan. Satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jewawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jewawut mengeluarkan perak. Dengan demikian harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara lain, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Rob, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu. Sumpah Nabi Ayub alaihissalam dalam surat Sad ayat 44, Allah berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah, sesungguhnya kami dapati dia seseorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar tersebut untuk memukul istrinya yang saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak dikenan di hati beliau. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yaitu bersyukur dan bersabar. Yang kedua, harta dan anak hanyalah titipan, berprasangka baik kepada Allah, selalu menggantungkan diri kepada Allah, selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah, dan Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.